1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, firman Tuhan datang bagi kita pagi hari ini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara, firman Tuhan selalu berkata, kita ini selalu diingatkan untuk rendah hati, rendah hati, rendah hati. Sebab Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, dan Ia menentang orang-orang yang sombong dan orang-orang yang congkak. Kunci dari hidup yang diberkati Tuhan adalah kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan itu suka dengan orang-orang yang rendah hati. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita ini tidak punya cukup kekuatan untuk menjalani hidup kita, saudara, di dunia ini. Ada banyak hal yang di luar kendali kita, ada banyak perkara yang kita nggak bisa pegang sendiri, ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang memiliki tangan yang kuat. Kenapa kita harus sungguh-sungguh datang dan merendahkan diri kepada Tuhan? Karena apakah manusia? Siapakah manusia ini? Siapakah kita ini? Alkitab bilang kita ini hanyalah debu yang tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang besar. Kita tidak punya kekuatan bahkan untuk mengendalikan anak-anak, kita nggak punya kekuatan untuk mengendalikan istri, suami, kita nggak berdaya. Tapi kita disuruh oleh firman Tuhan hari ini untuk belajar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, kekuatan kita tidak seberapa, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu siap untuk menopang kita, saudara. Dan ayat ini berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita merendahkan diri itu artinya kita menyerah kepada Tuhan. Saat kita menyerah, kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Ya, karena itu kita disuruh untuk rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhanlah yang akan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Tuhanlah yang akan mempromosikan orang-orang yang rendah hati. Sebagai ganjaran dari kerendahan hati ialah apa? Kehormatan, saudara. Ya, jangan pernah lupa itu. Karena itu bagaimana kita mungkin bertanya, bagaimana saya bisa belajar hidup dengan rendah hati, Bu? Ya, datang pada Tuhan dan akui, Tuhan, kami ini nggak punya kekuatan apa-apa. Selalu katakan, Tuhan, uang yang kami dapat, mungkin berkat-berkat yang kami nikmati hari ini, rumah yang kami miliki, mungkin mobil yang kami miliki, anak-anak yang kami miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa yang kita miliki itu kita dapat dari kebiasaan kita. Jangan pernah berkata bahwa apa yang kita punya hari ini kita dapat karena kekuatan atau kepintaran kita. Sehebat apapun pekerjaanmu, setinggi apapun gajimu, engkau harus mengakui bahwa semua itu datang dari Tuhan. Itulah ciri orang yang rendah hati, yang selalu berkata semua hanya karena anugerah. Ingat, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, tetapi Dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Satu saat Tuhan berjanji akan meninggikan kita. Kapan? Pada waktunya Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bagian kita, jangan pikirin kapan kita diangkat, jangan pikirkan kapan kita ditinggikan, kapan kita dimuliakan. Bagian kita hanyalah bagaimana aku bisa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan bagaimana aku boleh dapat perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Dikatakan di sana Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saudara, ini kunci kita boleh hidup dalam ketenangan, dalam kemenangan dan damai sejahtera. Yang pertama, rendahkan diri. Ya, mari kita terus merendahkan diri. Hari ini saudara bangun pagi hari mencari wajah Tuhan, itu tanda saudara mau merendahkan diri dan mengakui bahwa kita mau memulai hari hanya bersama dengan penyertaan Tuhan.
Ya, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Siapa sih orang yang tidak punya kekhawatiran dalam dirinya? Saya yakin saudara, semua orang pasti punya kekhawatiran. Tetapi ya kita semua punya khawatir, karena khawatir itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi hari ini kita bisa memilih menyerahkan khawatir kita atau kita memelihara kekhawatiran kita. Orang-orang yang terus memelihara kekhawatirannya akan dikuasai oleh kekhawatiran itu, sehingga kekhawatiran itu akan berubah menjadi ketakutan. Dan kalau sudah ketakutan, itu akan menjadi depresi yang tidak akan berujung. Karena itu banyak orang minum obat penenang, obat tidur. Kenapa saudara? Karena dirinya dia biarkan dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini saudara, kita punya pilihan, ya, membiarkan kekhawatiran itu menguasai kita atau menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Ya, firman ini bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kenapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhanlah pemelihara hidup kita. Karena Dia yang sanggup menjaga kita, Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Karena itu, mari kita berserah kepada Dia. Setiap kita akan diserang oleh rasa khawatir. Berkhawatir akan hari depan seperti apa. Mungkin kita khawatir akan anak-anak kita nanti bagaimana jodohnya. Mungkin kita khawatir bagaimana masa depan anak-anak kita. Kita khawatir akan bagaimana usaha kita ke depan melihat keadaan dunia yang seperti ini. Mungkin kita khawatir dengan penyakit kita. Jangan-jangan penyakit ini akan membunuhku. Saudara, yang namanya manusia itu pasti banyak kekhawatiran. Tapi kita bisa memilih hari ini untuk tidak mengizinkan kekhawatiran menguasai diri kita, tetapi kita bisa memilih menyerahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Bagaimana menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, saudara? Datang pada Tuhan. Tuhan, aku ini takut tentang masa depan. Misalnya saudara yang takut, bagaimana aku akan menghadapi hidup masa depan? Aku ini khawatir. Tapi Tuhan, aku datang kepadamu hari ini. Aku serahkan segala kekhawatiran kepadamu. Bahkan aku serahkan seluruh hidupku padamu. Kenapa? Karena Engkau yang memelihara hidup kami. Datang pada Tuhan, saudara. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu tanda bahwa kita mempercayai Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, justru sebaliknya kita pelihara, bahkan kita hidupi kekhawatiran itu, sehingga kekhawatiran itu menguasai kita, itu tanda bahwa kita tidak mempercayai Allah. Orang-orang yang mempercayai Tuhan tidak membiarkan kekhawatiran menguasai hidupnya. Mungkin hari ini engkau sedang khawatir akan pekerjaanmu. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang khawatir tentang kesehatanmu. Mungkin hari ini engkau sedang khawatir tentang masa depan anakmu, jodoh anakmu. Dengar, firman Tuhan datang menegur kita hari ini. Firman Tuhan datang menegur dan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Karena Dia yang memelihara hidup kita. Saudara, ya, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhanlah yang tidak bisa diikat oleh rasa kekhawatiran. Ya, karena itu kita harus melakukan dua hal ini. Yang pertama tadi dikatakan, rendahkanlah dirimu. Orang-orang yang rendah diri, yang rendah hati di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Ingat, iblis akan selalu berusaha menyerang kita lewat kekhawatiran, ketakutan. Tapi ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan, yang beriman sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengizinkan kekhawatiran itu membelenggu atau mengikat hidupnya. Tetapi dia akan datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, sebab dia tahu Tuhanlah yang sanggup memelihara hidupnya. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara hari ini, ya, jangan sampai kita mau diserang oleh iblis. Ya, memang banyak hal di depan kita yang kita tidak mengerti, banyak keadaan di depan kita yang terjadi yang rasanya suram. Tapi mari engkau melihat kepada Tuhan yang besar. Jangan biarkan kekhawatiran